Berdirinya Bani Umayyah kedua. Islam masuk ke Andalusia. Sejarah Bani Umayyah kedua terjadi di Andalusia, yang semula bernama Vandal pada abad kedua sampai kelima Masehi. Merupakan wilayah kekuasaan Romawi, tapi kemudian ditaklukkan oleh bangsa Vandal pada awal abad kelima Masehi. Setelah itu datanglah bangsa Gothia ke Andalusia, memerangi bangsa Vandal dan menguasai Andalusia. Pada awalnya bangsa Gothia ini kuat sekali, tapi kemudian banyak perpecahan dan menyebabkan kemunduran kerajaan itu. Kemudian setelah Witiza, Raja Gothia meninggal, digantikan oleh Roderick. Kenaikan Roderick ini tidak disukai oleh putra Witiza, dan untuk merebut kekuasaan mereka bekerja sama dengan Graf Julian yang meminta bantuan pada Musa bin Nuzair, gubernur Muawiyah di Afrika. Musa kemudian minta izin pada Khalifah Walid bin Abdul Malik yang berkedudukan di Damaskus, dan segera dikirimlah pasukan sebanyak 500 orang di bawah pimpinan Tarif bin Malik untuk menyerbu Spanyol. Setelah kemenangan pasukan ini, Musa mengirimkan pasukan gerak cepat di bawah komando Tariq bin Ziyad, yang kemudian terkenal dengan Selat Gibraltar atau Jabal Tariq. Mendengar kemenangan Tariq, Musa akhirnya tertarik untuk melakukan penyerangan terhadap Spanyol. Jika Tariq menaklukkan kota bagian barat, maka Musa menaklukkan bagian timur, seperti Sevilla, Mérida, dan Toledo. Dan setelah keduanya bergabung, mereka menaklukkan Aragon, Kastilia, Catalona, Saragossa, dan Barcelona, hingga ke pegunungan Pirenia. Hingga akhirnya Musa wafat di penjara akibat korban sepucuk surat. Setelah jatuhnya wilayah Andalusia ke tangan pemerintah Daulah Umayyah, diperkirakan terdapat 6 orang gubernur yang bertugas mewakili pemerintahan Umayyah di Damaskus. Mereka adalah 1. Abdul Aziz bin Musa bin Nuzair yang berkuasa selama 2 tahun dari 715 sampai 717 Masehi. Pada masa ini dapat dikuasai beberapa wilayah seperti Évora, Santarém, Coimbra, Malaga, dan Elira. 2. Ayub bin Habib. Pada masa pemerintahannya, Cordova dijadikan sebagai pusat pemerintahan. 3. Al-Harun bin Abdurrahman al-Safiki dari 716 Masehi sampai 719 Masehi. 4. Saman bin Malik al-Kaulani dari 719 sampai 721 Masehi. 5. Anbasah dari 723 sampai 726 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil menguasai wilayah Galilea, Septimia, dan terus ke lembah Sungai Rhone. 6. Abdul Rahman al-Ghafiqi 730 Masehi. Pada masa ini ia dapat menguasai Hirtongdom dan Aquitania yang termasuk wilayah kekuasaan Perancis. Perkembangan Islam di Andalusia. Periode pertama tahun 711 sampai 755 Masehi. Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang terpusat di Damaskus. Pada periode ini, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Periode kedua tahun 755 sampai 912 Masehi. Spanyol di bawah pemerintahan seorang yang bergelar amir atau panglima atau gubernur, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam, yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Periode ketiga tahun 912 sampai 1013 Masehi. Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar Khalifah. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi kejayaan Daulat Abbasiyah di Baghdad. Abd al-Rahman al-Nasir mendirikan Universitas Cordoba.
Periode keempat tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, dan Toledo. Pada periode ini, umat Islam memasuki masa pertikaian intern. Periode kelima, tahun 1086 sampai 1248 Masehi. Meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun tahun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwahhidun tahun 1146 sampai 1235 Masehi. Periode ke-6 tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar tahun 1232 sampai 1492. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Tokoh-tokoh pemimpin di masa Bani Umayyah II. Sejarah Islam di Spanyol, khususnya Daulah Umayyah II, bisa dibagi menjadi 6 periode, antara lain 1. Periode pertama, tahun 756 sampai 912 Masehi, dipimpin oleh Khalifah Abdurrahman ad-Dakhil. 2. Periode kedua, tahun 796 sampai 821 Masehi, dipimpin oleh Khalifah Al-Hakam bin Hisham. 3. Periode ketiga, tahun 821 sampai 852 Masehi, dipimpin oleh Khalifah Abdurrahman ibnu Hakam. Yang keempat, periode keempat, tahun 852 sampai 886 Masehi, dipimpin oleh Khalifah Muhammad bin Abdurrahman. Yang kelima, periode kelima, tahun 889 sampai 912 Masehi, dipimpin oleh Khalifah Abdullah bin Muhammad. Yang keenam, periode keenam, tahun 912 sampai 961 Masehi, dipimpin oleh Khalifah Abdurrahman bin Muhammad. Runtuhnya Daulah Umayyah II. 1. Konflik Islam dengan Kristen pada penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka sudah merasa puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen taklukannya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional asal tidak ada perlawanan bersenjata. Namun demikian, kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Spanyol Kristen. Hal itu menyebabkan kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan tentara Islam dan Kristen. Pada abad ke-11 Masehi, umat Kristen memperoleh kemajuan pesat, sementara umat Islam sedang mengalami kemunduran. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu kalau di tempat-tempat lain, para mualaf diperlakukan sebagai orang Islam yang sederajat. Di Spanyol, sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah di Damaskus, orang-orang Arab tidak pernah menerima orang-orang pribumi. Setidaknya sampai abad ke-10 Masehi, mereka masih memberi istilah ibad dan muwaladun kepada para mualaf, suatu ungkapan yang dinilai merendahkan. Akibatnya, kelompok-kelompok etnis non-Arab yang ada sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal itu mendatangkan dampak besar terhadap sejarah sosioekonomi negara tersebut. Hal ini menunjukkan tidak adanya ideologi yang dapat memberi makna persatuan, di samping kurangnya figur yang dapat menjadi personifikasi ideologi. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga lalai membina perekonomian. Akibatnya timbul kesulitan ekonomi yang amat memberatkan dan memengaruhi kondisi politik dan militer. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk Al-Tawif muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella, diantaranya juga disebabkan permasalahan ini. Yang kelima, keterpencilan. Spanyol Islam bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendirian tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana.